Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 676. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mencari Auli dan yang lainnya. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain. Auli dan yang lainnya telah sampai ke bagian terdalam dari dunia rahasia Iblis Yama. Saat ini energi Iblis Yama yang kuat menyapu dan Auli mendesak Bahtera Anu untuk mengeksplorasi energi Iblis Yama. Ayah, 3 hari telah berlalu dan tidak ada berita tentang Kincen. Dia akan baik-baik saja kan? Kata Okingling, nampak dia sangat khawatir. Selama 3 hari ini mereka mencari Kincen dan menjelajahi alam rahasia Iblis Yama. Secara alami mereka juga memperoleh beberapa keuntungan. Tetapi jejak Kincen mereka tidak pernah menemukannya dan tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit khawatir. Putriku, jangan khawatir. Orang seperti Kincen dengan keberuntungan besar tidak akan jatuh dengan mudah. Selain itu, kita sangat dekat dengan Sui Wudao dan yang lainnya. Jika mereka menemukan Kincen, kita pasti akan merasakan gerakannya. Tetapi sampai sekarang, tidak ada gerakan sama sekali. Jelas mereka juga tidak menemukan Kincen. Kata Auli. Nampak Auli tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bocah itu bisa bersembunyi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia membawa banyak harta. Tidak bisakah dia menemukan tempat untuk berlatih? Namun semua orang nampak terkejut. Berkultivasi dalam rahasia Iblis Yama itu terlalu boros. Terlebih lagi, mereka juga telah mendapatkan beberapa harta karun sebelumnya. Di antaranya ada 2 pil tanah. Pil tanah semacam ini sangat menakutkan. Setelah meminumnya, tubuh akan berubah dan pasti akan menyebabkan gerakan hebat. Jika Kincen sedang berlatih, mustahil untuk tidak ditemukan, kecuali dia bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Apa yang saya khawatirkan saat ini bukanlah Kincen, tetapi keanehan dari dunia rahasia Iblis Yama ini, kata Auli. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Aneh. Ya, tidakkah menurutmu itu aneh? Alam rahasia Iblis Yama ini adalah markas klan Iblis Yama kuno. Dan tidak lama setelah dibuka, kita dianggap sebagai orang pertama yang masuk. Tetapi terlepas dari Iblis Yama, mengapa klan jatuh saat itu? Bagaimana bisa tidak ada harta? Kata Auli dengan sungguh-sungguh. Namun pada hari-hari ini, kecuali gua yang dijarah Kincen, ada pena suci kuno dan pilar yang luar biasa. Namun di tempat lain, harta yang kita temukan berturut-turut pada dasarnya tidak banyak. Ini terlalu aneh. Semua orang juga mengangguk, dan memang benar bahwa jumlah harta karun di sini terlalu kecil, dan itu tidak memenuhi level alam rahasia Iblis Yama kuno. Bagaimana mungkin hanya ada harta karun kecil seperti itu di tengah ras Iblis Yama? Selain itu, aku juga khawatir tentang suatu masalah, kata Auli seraya menyipitkan matanya. Kemana perginya orang-orang dari keluarga api jiwa? Ini, semua orang juga merasa ngeri. Ya, bagaimana dengan orang-orang dari keluarga api jiwa? Sejak warisan pertemuan besar kota Changsuan berakhir, orang-orang dari keluarga api jiwa telah menghilang. Tidak ada gerakan sama sekali, dan mereka bahkan belum melihatnya sampai mereka memasuki alam rahasia Iblis Yama. Ini terlalu aneh. Yang lain mungkin tidak menganggapnya aneh, tetapi Auli dan yang lainnya lebih tahu. Keluarga api jiwa, Li Dongyu dan yang lainnya ada di sini kali ini. Tujuannya adalah alam rahasia Iblis Yama ini. Mengapa mereka tidak datang ke sini? Jadi, saya menduga bahwa orang-orang dari keluarga api jiwa seharusnya berada di alam rahasia Iblis Yama ini. Tetapi mereka telah pergi ke tempat lain. Dan saya tidak mengetahuinya sama sekali, kata Auli dengan mata yang suram. Ini adalah masalah besar. Jika orang-orang dari keluarga api jiwa benar-benar datang, tetapi tidak ada di sini, maka artinya pihak lain kemungkinan besar mengetahui beberapa rahasia di sini. Jika tidak, kedua pihak akan mengetahuinya sejak lama. Namun Auli dan yang lainnya tidak dapat memahami bahwa tidak butuh lama bagi orang-orang dari keluarga api jiwa untuk mendapatkan berita tentang alam rahasia Iblis Yama. Jadi, rahasia apa yang mereka ketahui? Dan ketika Auli dan yang lainnya sedang menebak,
di tempat terdalam dari alam rahasia Iblis Yama. Terlihat banyak anggota keluarga api jiwa sedang berdiri bersama kelompok orang berbaju hitam dari organisasi Wukong. Tempat ini sangat aneh, di sini sangat kosong. Bahkan energi Iblis Yama pun sangat tipis. Sekelompok master berdiri di sini, dan orang-orang berbaju hitam dari organisasi Wukong membuang cakram sihir hitam satu demi satu, seolah-olah mereka sedang meletakkan sesuatu. Saudara, apakah Anda yakin ada warisan Iblis Yama di sini, harta yang tak tertandingi? Tanya Luo Xin seraya mengerutkan kening. Mereka semua memasuki dunia rahasia Iblis Yama di bawah kepemimpinan organisasi Wukong. Mereka tidak bertemu dengan Auli juga yang lainnya, dan juga tidak mencari harta karun di sekitarnya, tetapi datang langsung ke tempat misterius ini. Selama beberapa hari ini mereka tidak beristirahat. Mereka semua menyiapkan barisan besar, dan tentu saja membuat Luo Xin dan yang lainnya nampak heran. Saudara racun, apakah kamu tidak percaya kepada kecerdasan organisasi Wukong saya? Pemimpin berbaju hitam itu melirik Luo Xin. Harta Iblis Yama yang ditinggalkan oleh klan Iblis Yama saat itu kemungkinan besar ada di sini. Auli dan yang lainnya hanya mencari harta karun di luar. Ini adalah tempat inti dari ras Iblis Yama. Dibandingkan dengan ini, harta di luar hanya bisa dianggap sebagai sampah, kata pemimpin dari tim organisasi Wukong yang memakai baju hitam itu. Mendengar itu, Luo Xin nampak menghirup udara dingin. Harta yang luar biasa ada di tempat inti ini. Organisasi Wukong ini benar-benar hebat dalam mencari informasi. Saya khawatir bahkan Auli yang pertama kali menemukan tempat ini, dia tidak tahu tempat inti ini. Metode semacam ini sangat sempurna. Jadi bagaimana mungkin Luo Xin tidak terkejut? Organisasi ini terlalu misterius dan mengerikan. Tidak apa-apa. Pada saat ini pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian semua orang melihat bahwa seluruh area dikelilingi oleh cakram ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Cakram ajaib ini dengan cepat diaktifkan, dan lampu sihir hitam dengan cepat bergabung menjadi satu. Pola-pola sihir yang sangat rumit. Ini adalah tanda ras iblis, kata Luo Xin. Itu benar. Pria berbaju hitam itu berkata, tanda ras iblis ini ditemukan oleh organisasi kami dari sebuah buku kuno di zaman kuno. Itu adalah kunci untuk membuka harta karun dari ras Iblis Yama ini. Ketika suaranya itu jatuh, cahaya aneh melintas di mata pria berbaju hitam itu, dan dia kemudian mengulurkan telapak tangannya. Dan telapak tangannya menghadap ke bawah. Tidak ada yang melihat bahwa batu ajaib khusus muncul di tangannya. Batu ajaib itu bersinar terang, dan pola hitam yang rumit diuraikan di telapak tangannya. Toko rahasia kuno buka. Boom! Segera telapak tangannya itu langsung menampar ke tanah. Pada saat ini di tempat lain, Qin Chen yang telah memahami energi Iblis Yama, dia dengan cepat masuk jauh ke dalam alam rahasia Iblis Yama. Namun saat ini pikirannya tiba-tiba berdenyut, dan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Qin Chen. Apa ini? Hati Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Dia telah menguasai aturan ras iblis, dan bisa merasakan ada sesuatu yang menakutkan di kedalaman dunia rahasia iblis ini. Dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang menakutkan di kedalaman dunia rahasia iblis ini yang tiba-tiba bocor. Pergi dan lihat. Dalam menghadapi krisis, Qin Chen tidak mundur tetapi bergerak maju. Cahaya guntur melonjak di tubuhnya dan dengan keras itu berubah menjadi kehampaan cahaya guntur. Bergegas menuju kedalaman alam rahasia iblis ini, dan menghilang ke dalam dunia dalam sekejap mata. Tidak hanya Qin Chen pada saat ini, Aoli, Sui Wudao, dan yang lainnya juga merasakan napas yang mengerikan satu demi satu, dan masing-masing tampak sangat terkejut. Boom! Pada saat ini di kedalaman alam rahasia iblis di kejauhan, tiba-tiba terdengar raungan yang memekakan telinga, seperti raungan marah dari raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu kemana-mana. Dan pada saat yang sama, energi Iblis Yama seolah-olah tertarik. Dan energi Iblis Yama itu dengan gila menyapu ke tempat raungan berasal. Dan semua energi Iblis Yama di sekitar tempat itu menghilang. Energi Iblis Yama telah menghilang. Semua orang terkejut melihat ke kedalaman energi Iblis Yama, dan bumi memecahkan selokan besar seperti galaksi.
Cahaya sihir hitam dengan aura memadamkan segalanya. Dengan pancaran cahaya sihir hitam itu, dunia terdistorsi dan kehampaan hancur. Dari celah-celah di kegelapan ada hisapan kematian yang menakutkan. Pada saat ini Qin Chen melihat energi kehancuran yang melewati langit dan bumi dari kejauhan, dan jantungnya berdenyut. Dia merasa bahwa jika dia tersapu oleh energi penghancur yang mengerikan itu, dia mungkin akan musnah. Ini adalah napas iblis suci. Qin Chen terkejut, dan warisan palu penyembuh langit memberinya pemahaman mendalam tentang segala sesuatu di surga. Aura semacam ini jelas merupakan aura iblis suci yang tercatat dalam warisan palu penyembuh langit. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada dunia iblis Yama ini? Jantung Qin Chen berdenyut dan sosoknya bergetar. Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya bergegas menuju cahaya hitam itu. Apa ini? Di alam rahasia iblis Yama, Auli dan master lainnya dari 4 kota besar juga merasakan napas ini. Mereka semua mengangkat kepala mereka satu demi satu, melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Mereka mendesak kapal perang dan perahu kuno untuk bergegas ke tempat di mana cahaya sihir hitam itu berada. Namun pada saat ini Qin Chen datang lebih dulu dari mereka, dan Qin Chen sudah mendekati tempat cahaya ajaib itu berada. Kekuatan jiwa Qin Chen menyebar dengan cepat. Segera pemandangan di depannya mengejutkan Qin Chen. Di depan, bumi retak, selokan yang lebar puluhan ribu mil muncul, dan cahaya sihir hitam keluar darinya. Kekuatan ini tampaknya mampu menghapus segala sesuatu di dunia. Namun dalam cahaya sihir gelap itu, Qin Chen benar-benar melihat beberapa sosok. Itu orang-orang dari keluarga Pijiwa dan sekelompok orang berbaju hitam. Sungguh aneh bahwa orang-orang berbaju hitam itu belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana mereka bisa memiliki aura yang aneh? Ini seperti organisasi yang ingin membunuh Ao Qingling sebelumnya. Kalau begitu, orang-orang dari keluarga Pijiwa itu dan orang-orang dari organisasi Wukong telah bersatu, kata Qin Chen. Berbagai pikiran muncul di benak Qin Chen. Namun Qin Chen nampak bingung bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Pijiwa akan aman dan sehat di bawah cahaya ajaib yang begitu menakutkan itu. Qin Chen terus menatapnya dan segera melihat bahwa keluarga Pijiwa dan orang-orang berbaju hitam itu diselimuti oleh pola sihir Dao, dan di bawah kaki mereka ada formasi sihir yang muncul membentuk pola yang aneh. Ini adalah tanda ras iblis, formasi hebat pencerahan. Mungkinkah orang-orang berbaju hitam itu yang telah mengaturnya? Setelah cahaya ajaib yang tak berujung melonjak ke langit, itu dengan cepat meredup, dan celah bawah tanah yang besar muncul di bawah. Ini, Luo Xin dan yang lainnya melihat pemandangan di bawah. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memancarkan aura yang mencengangkan, dan aura itu sebenarnya menekan jiwa mereka. Semua orang dari keluarga Pijiwa memiliki tubuh yang bergelombang, dan di bawah napas ini tubuh mereka bergetar. Harta apa yang ada di sana? Hembusan napas yang keluar membuat mereka begitu berdenyut. Saudara racun, saya baru saja mengatakan ada harta karun di sini, kata pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menembak. Seketika cakram ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya diatur seketika rusak dan berubah menjadi ketiadaan. Cakram ini tidak boleh ada orang yang melihatnya sehingga mereka tidak perlu bersiap dan akan cepat turun. Kalau tidak, orang-orang itu mungkin akan berpikir ribuan kali sebelum turun, kata pria berbaju hitam itu. Namun di saat itu, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba memandang ke arah kehampaan yang tak berujung. Saudara hitam, ada apa? Tanya Luo Xin. Tidak ada apa-apa, sepertinya seseorang memata-matai kita, kata pria berbaju hitam itu. Memata-matai kita? Du Luoxin menenggelamkan hatinya, tetapi dia tidak merasakan kelainan apapun. Tidak ada siapapun di sini, persepsimu mungkin salah, kata Luoxin. Ya, itu mungkin, kata pria berbaju hitam itu. Dia nampak sedikit tidak yakin. Namun kemudian dia berbalik lalu berkata, ayo pergi. Tiba-tiba semua orang dari keluarga Pijiwa dan semua orang berbaju hitam itu menyapu celah dan kemudian menghilang. Cuing, aliran cahaya jatuh. Itu adalah Qin Chen. Meskipun Qin Chen tertinggal di belakang Auli dan yang lainnya karena kebanjuan kultivasi dan eksplorasi, tetapi karena dia merasakan perubahan di sini lebih awal, dia bergegas mendahului Auli dan yang lainnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat jauh ke kedalaman celah.
Di bawah ki iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menutupi pandangan Qin-Chen. Teknik terlarang jiwa surgawi, kata Qin-Chen. Qin-Chen tiba-tiba membuka mata vertikal di antara alisnya dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang menakutkan bertahan. Namun kekuatan cahaya ajaib di bawah ini terlalu kuat, bahkan kekuatan jiwa Qin-Chen tidak dapat melihatnya. Seni penyembuh langit. Qin-Chen mendesak teknik perbaikan langit dan segera struktur cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya terurai di bawah jiwa Qin-Chen dan menjadi sangat jelas. Qin-Chen terus mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya. Akhirnya tatapan Qin-Chen menembus 100.000 mil di bawah tanah. Di bawah tanah, Qin-Chen melihat mayat yang sangat besar. Qin-Chen berdiri diam dan menarik napas dalam. Di bawah 100.000 mil di bawah tanah, ada tubuh yang tergeletak. Dan ukuran tubuh ini bahkan tidak dapat diperkirakan karena terlalu besar. Mungkin itu 1 juta kaki atau 10 juta kaki. Mayat suci iblis, kata Qin-Chen. Untuk mayat dengan ukuran sebesar itu, Qin-Chen hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Selain itu, napas yang terpancar dari tubuh ini membuat Qin-Chen berdenyut sangat keras. Itu persis sama seperti napas guru suci yang pernah Qin-Chen rasakan di tanah terlarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.